Kita masuk ke soal nomor 1. Nah, nomor 1 seperti ini dia. Ada sebuah cermin cekung. Cermin cekung dengan fokus 5 cm. Ya kan? Nah, tentukan jarak bayangan. Ya, tentukan jarak bayangan dan perbesaran bayangan jika jarak benda dari cermin 10 cm. Nah, itu dia. Nah, kira-kira apa yang diketahui di dalam soal ini? Bahwa R-nya R kan 2 kali dari titik fokusnya. Berarti jari-jarinya 10. Oke, fokusnya dulu kita tulis. Fokusnya 5 cm. Berarti kalau ada fokus, berarti dapat jari-jari ini. Jari-jari keunggulannya berarti 10 cm kan? Nah, Ya. jarak benda dari cermin, berarti jarak benda itu apa namanya? S. Ya kan? Ya. S-nya 10 cm. Nah, yang ditanya apa sih? Yang pertama, jarak bayangan. Berarti jarak bayangan apa? S aksen. S aksen. Terus berapa perbesaran bayangan? Perbesaran bayangan itu apa sih? M-nya. M. M. Berarti yang ditanya ada 2 di sini kan? Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti kalau ditanya S aksen boleh pakai rumus tadi kan? 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Masukinlah. Berarti F-nya 1/5 sama dengan 1/10 tambah 1/S aksen. Gitu ya. Nah, sekarang karena di sini positif, kita pindah ruaskan ke kiri, jadinya kan minus. Atau terserah kamu maunya yang mana. Misalkan kalau ini yang tetap, tetapi ininya yang pindah ke sini. Berarti kan ini dia positif nih, pindah ke sini berarti negatif kan? Berarti jadinya apa? 1/5 minus kurang 1/10 sama dengan 1/S aksen. Jadi kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya jadinya gimana itu? 1/S aksen, nggak apa-apa ya, ditukar aja posisinya. Sama dengan, ini berarti 10 sama 5, kita samakan penyebutnya berarti sama-sama per berapa ini? Per 10 kan? 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 1. 2. Ya? Nah, 2 kurang 1. Berarti di sini 2 kurang 1 kan? Berarti di sini ini berapa? 1/10. Nah, ini kan masih 1/S aksen. Berarti kalau kita mau mencari S aksennya, kita balik posisinya. Berarti S aksennya sama dengan, kalau di sini dia 1/S aksen 1/10, berarti S aksennya sama dengan 10/1 atau sama dengan 10 cm. Berarti jarak bayangannya ke cermin itu sebesar 10 cm. Paham, Dek? Kalau S aksen itu minus kan ya kalau nggak salah ya? Enggak. Tergantung. Oh, bukan ya? Nggak selamanya S aksen itu nilainya negatif. Kalau dia cekung, itu tergantung posisi benda. Kalau misalnya di ruang 1 berarti minus, Pak. Kalau dia berada di ruang 1 berarti dia minus. Kalau di ruang 2 dan 3 sekarang kamu identifikasi kira-kira benda ini terletak di ruang berapa ya? Di titik fokus. Di jari-jari, di jari-jari. Iya. Bendanya katanya berada 10 cm. Nah, sekarang kan jari-jarinya 10 cm kan? Berarti bendanya berada tepat di jari-jari. Berarti kalau benda tepat di jari-jari, berarti bayangannya di mana? Ya, tetap di situ. Jari-jari. Di jari-jari kan, makanya kita lihat kan S aksennya 10 kan? Iya. Nah, itu dia. Nilai S aksennya positif atau negatif? Positif. Berarti kalau positif, dia berada di posisi nyata atau di depan cermin kalau untuk dia cekung.
Berarti negatif itu hanya di ruang 4, Kak. Jika bayangannya berada di Ruang 4. ruang 4 untuk cermin cekung ya. Ya. Kemudian perbesaran berapa sih? M. M pakai rumus apa? Boleh pakai rumus S aksen per S. S. Ya kan? Masukkanlah S aksennya berapa? 10. S-nya berapa? 10. 10. Berarti berapa? 1. 1. Berarti kalau M sama dengan 1, ini artinya bayangannya diperbesar, diperkecil, atau sama besar? Sama besar. Sama besar. Jadi tolong diingat kesimpulannya apa? Kalau benda kamu letakkan pas di jari-jari kelengkungan, maka bayangannya akan berada di titik itu juga dan sama besar. Itu kesimpulan yang pertama. Bisa deh? Bisa, Pak. Bisa ya, paham? Paham. Paham ya? Oke. Boleh kita lanjut ke soal nomor 2? Boleh, Kak. Oke, nomor 2. Katanya benda, ada sebuah benda, kemudian tingginya 5 cm, ya kan? Benda tingginya 5 cm diletakkan di depan cermin cekung ya, yang mempunyai jari-jari kelengkungan. (20 cm). Kemudian hitunglah atau tentukan tinggi bayangan jika jarak benda (5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm. Nah, lo banyak deh soalnya. Ya kan? Yuk kita lihat pelan-pelan. Benda tingginya, berarti tinggi benda kan? Tinggi benda Ya, itu hanya apa sih simbolnya? H. H-nya 5 cm. Diletakkan di depan cermin cekung, cermin positif, berarti fokusnya bernilai positif ya. Mempunyai jari-jari kelengkungan, jari-jari kelengkungan apa sih, Dek? R. R-nya 20 cm. Berarti kalau R-nya 20 cm, berarti fokusnya berapa ya? 10 cm. Ya, sebut 10 cm. Nah, yang ditanya tentukan tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu apa ya? Tinggi yang di belakang cermin. No, tinggi bayangan. H aksen. H aksen. Oh. H aksen. Jadi ingat ya, posisi bayangan itu nggak hanya selalu di belakang cermin, bisa juga di depan cermin tadi kan? Nah, Ya. H aksennya berapa kalau jarak benda? Nah, ada 3 pertanyaan nih. Nah, katakanlah misalkan yang A. Kalau yang A ketika S-nya sama dengan jarak benda kan? Jarak benda itu S. Ketika S-nya 5 cm, itu pertanyaan A. Yang B ketika S-nya 15 cm. Yang C ketika jarak bendanya 20 cm. Ya. Yang D ketika jarak bendanya 30 cm. Kira-kira gimana cara mencari ini? Cari M-nya dulu, baru nanti M-nya dikali sama H aksen. H itu H biasanya, nanti hasilnya di H aksen. Coba M sama dengan apa rumus M? Ini ada HH, berarti H aksen per H. Kemudian di sini semua ada S, gitu ya. Terus gimana? Mencari M juga boleh pakai rumus apa sih? M juga boleh pakai rumus F. Kan S aksen nggak ada tuh ya. Kita kan cuma R atau F kan. Berarti pakai F per S kurang F. Nah, Kevin, lihat ini kan sama-sama M ya, sama-sama perbesaran kan.
Nah, berarti karena ini sama-sama perbesaran, maka ini boleh kita samakan. Berarti kalau misalnya boleh kita samakan, ya kalau misalnya kita boleh samakan, berarti kalau misalnya kita tulis nanti jadinya gini, H aksen per H, ini boleh kita samakan dengan F per S min F. Paham, Dik? Paham. Ini kan sama-sama M dia kan? Iya. Nah, yang ditanya H aksen, H-nya ada nggak? Hanya 5. F-nya ada nggak? F-nya 10 ada. S-nya ada nggak? S-nya ada 5, 15, 20, 30. Ada, banyak gitu ya. Yuk kita kerjakan satu-satu yuk. Kita kerjakan dulu yang A. Berarti ketika S-nya 5 cm ya. Nah, untuk A berarti H aksen per H-nya berapa, Dik? 5. 5. Sama dengan fokusnya berapa? 10. 10. Nah, untuk bagian A berapa S-nya? 5 kurang 10. Kurang 10. Gitu ya? Ya. Di H aksen. Nah, ini kan 5-nya ini boleh kita kali silang nih. Boleh pindah ke sini. 5 dan 10 ya. Berarti jadinya gimana itu? Berarti H aksen sama dengan 10. 50. Per 5 kurang 10 berapa? Minus 5. Minus 5 kali dengan ini pindah ke sini berarti dikali 5 jadinya kan? Iya, Nah, 50. tapi tolong diingat kalau kita berbicara mengenai perbesaran, perbesaran itu jangan lupa harus kamu kasih tanda mutlak. Nih, apa maksudnya tanda mutlak? Berarti nilainya itu kita anggap positif. Berarti kalau misalnya ini kita tanda mutlakkan, ya, berarti kan sebenarnya kan 10 bagi dengan minus 5 itu kan minus 2. Ya nggak sih, Dik? Iya. Iya. Tapi kan namanya tinggi itu nggak ada dia negatif. Berarti kita mutlakkan saja lah dia langsung 2. Berarti kalau 2 dikali dengan 5 jadinya berapa H aksennya? 10. 10 cm. Berarti kesimpulan pertama, kalau bendanya berjarak 5 cm dari cermin, berarti tinggi bayangannya 10 cm. Itu untuk yang A. Bisa sampai di sini, Dik? Bisa, Kak. Cari lagi yang B. Berarti kalau yang B, kan perbedaannya di sini doang nih. Di sini doang kan? Berarti ulang lagi nih, Dik. H aksen per 5. Ya, H-nya 5 kan? Sama dengan 10 per berapa nih? S-nya berapa sekarang? 15. 15 dikurang 10. Berarti H aksen sama dengan 10 per 15 kurang 10. 5. 5. Nah, ini pindah ke kali sini. 5. Kali 5. Berarti 10 bagi 5. 2. 2 kali 5. 10. 10 cm. Berarti kalau misalnya bendanya berjarak 15 cm dari cermin, maka jarak bayangannya pun 10 cm. Nah, cari lagi yang C. Berarti H aksen per H-nya 5 sama dengan F-nya tadi 10 per sekarang S-nya 20. Berarti 20 dikurang 10 gitu ya. Jadinya H aksen per 5 sama dengan ini 5-nya kita coret aja langsung. H aksen sama dengan 10 per 10. Untuk ini ya, 10 per 10 kan? Ini pindah ke sini, kali 5. Berarti berapa H aksennya? 5 meter. Cari lagi yang D. H aksen per 5 sama dengan 10 per S-nya sekarang adalah 30. Berarti 30 kurang 10. Berarti 10. H aksen sama dengan 10 per 30 per 20 berarti kali dengan 5. Berarti ini berapa ini? Setengah. 2,5 gitu ya. 2,5 kan? Ya. Nah, inilah dia tinggi-tinggi bayangannya kalau nanti jaraknya dirubah-rubah. Ternyata kalau dirubah jarak bayangan, maka tinggi bayangan pun akan berbeda kan? Ya. Gitu dia. Bisa sampai sini, Dik? Jelas. Paham? Paham. Oke.
Oke. Sudah mengerti Kevin sampai di sini, Dek? Sudah ya. Kalau gitu SS dulu baru kita hapus ya.